Salam buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada saat ini. Salam sejahtera buat kita semua. Suatu ketika saya mendengar omongan dari beberapa orang, dan omongan ini berkata demikian, ya kita sebut saja si X. Namanya si X. Si X ini berkata, aku besok kalau sudah kaya, maka akan aku sumbangkan kepada panti asuhan. Lalu suatu ketika lagi saya bertemu dengan yang lain, sebut saja si Y. Si Y juga berkata begitu. Aku besok kalau sudah kaya, akan aku sumbangkan buat panti asuhan, akan aku sumbangkan untuk ini, untuk itu. Nah, suatu ketika lagi saya ketemu dengan si W, katakanlah gitu, juga berkata demikian. Kalau nanti aku kaya, aku akan bagikan ke orang itu yang berkekurangan. Rata-rata setiap orang itu berkata demikian. Rata-rata mereka berkata, aku besok kalau sudah kaya akan aku sumbangkan sebagian hartaku kepada si A, si B, si C, dan seterusnya. Akan aku sumbangkan sebagian hartaku kalau aku sudah kaya nanti ke panti asuhan. Akan aku sumbangkan sebagian hartaku kepada orang-orang yang memerlukan bantuan. Rata-rata menunggu kalau sudah kaya. Lalu bagaimana dengan firman Tuhan? Firman Tuhan yang tertulis dalam Amsal pasal 11 ayat yang ke-24. Amsal 11 ayat 24 itu begini bunyinya. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Perhatikan Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Nah, apabila kita mau membagikan berkat kepada orang lain, membagikan sesuatu kepada orang lain, jangan nunggu kaya dulu. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Amsal 11 ayat 25 itu berbunyi demikian. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Perhatikan, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 25. Jadi firman Tuhan dengan tegas mengatakan, kalau kita ingin mendapat berkat, ya kita lakukan sesuatu yang baik kepada orang lain. Kita bagikan apa yang kita miliki kepada orang-orang yang membutuhkan. Suatu ketika saya bertemu dengan seseorang lagi. Nah, sebut saja ini namanya si G. Oh, jangan si G, si J, atau ya sebutlah seseorang lah namanya. Dan orang ini ketika ingin memberi berkat sesuatu kepada seseorang atau kepada hamba Tuhan, dia tidak mikir, oh aku nunggu besok kaya dulu, nanti tak kasih, tak sumbang hamba Tuhan tersebut. Tidak. Begitu dia pengen nyumbang, apa yang dia miliki, dia sumbangkan. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Setelah dia melakukan, mengirim berkat kepada seorang hamba Tuhan, selang beberapa menit berikutnya, usahanya diberkati oleh Tuhan. Bahkan apa yang ia sumbangkan, itu Tuhan kembalikan berlipat-lipat kali ganda. Makanya sesuai firman Tuhan tadi,
Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Lalu Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Firman Tuhan buat kita semua. Firman Tuhan jelas. Apa yang kita tabur, suatu saat kita akan menuai. Apa yang kita perbuat, suatu saat kita akan menikmati hasilnya. Oleh sebab itu, selagi kita masih bisa, selagi kita masih mampu, kita lakukan yang terbaik. Kita berikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita berikan materi, harta kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka suatu saat Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan pasti memberikan berkat yang berlimpah ruah kepada kita. Asalkan apa? Kita memberi dengan tulus, kita memberi dengan ikhlas. Jangan sampai kita memberi pikiran kita, oh aku nanti dengan memberi maka aku akan kembali dengan berlipat kali ganda. Jangan, kita memberi dengan tulus ikhlas. Ibarat gini, kalau kita memberi berkat, itu kan kita salurkan berkat. Tapi kalau kita menggenggam berkat itu, maka berkat dari Tuhan itu tidak akan tersalur. Nah, kalau kita gini, tangan kita, maka berkat dari Tuhan itu akan tersalur, mengalir dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.